Pemirsa, kericuhan terjadi di sekitar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta siang tadi. Massa pendukung Rizik Syihab terlibat bentrok dengan polisi. Tembakan gas air mata pecah di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin siang. Massa pendukung Rizik Syihab kocar-kacir saat dibubarkan polisi. Mereka berusaha melarikan diri ke arah Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Satu persatu massa ini ditangkap. 5 orang berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti. Massa sempat terlibat bentrok dan melempar batu ke arah polisi. Selain melawan petugas, mereka ditangkap karena menolak bubar dan menimbulkan kerumunan. Kericuhan juga terjadi antara massa pendukung Rizik Syihab dengan petugas Ditlantas Polda Metro Jaya di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Massa bersikeras melanjutkan aksi Long March menuju Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Aksi ini diadang oleh petugas Ditlantas karena menimbulkan kerumunan. Tak ingin situasi kian memanas, petugas akhirnya membiarkan massa melanjutkan perjalanan. Namun, perjalanan mereka kembali mendapat hambatan. Mereka pun kembali diadang, kali ini oleh petugas dari Brimopolda Metro Jaya. Sadar kalah jumlah, massa pun membubarkan diri sambil mencemooh petugas. Hari ini ada beberapa pendukung dari MRS yang akan datang ke sidang di Pengadilan Cempaka Putih. Namun sudah kita himbau untuk mereka membubarkan diri karena saat ini masih dalam masa PPKM. Jadi belum boleh ada kerumunan. Memastikan agar massa benar-benar membubarkan diri, petugas mengangkut massa menggunakan truk. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Rizik Syihab dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Dengan putusan ini, Rizik tetap dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Sidang pembacaan penolakan banding Rizik Syihab berlangsung tertutup di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pagi tadi. Penolakan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memvonis Rizik 4 tahun penjara dalam perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Pengadilan Tinggi juga menolak banding untuk menantu Rizik, Hanif Alatas, yang divonis 1 tahun penjara dalam perkara yang sama. Putusannya adalah menguatkan menerima permohonan banding dari para terdakwa dan juga penuntut umum. Dan yang kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah diputuskan lalu dan dimohonkan banding. Intinya sebetulnya hanya demikian dari 3 perkara ini. Para pejabat daerah di Nusa Tenggara Timur diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri acara di Pantai Wisata Otan. Polisi sedang mendalami dugaan pelanggaran prokes karena menciptakan kerumunan. Inilah momen ketika para pejabat tinggi Nusa Tenggara Timur sedang berpesta di Pantai Wisata Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Acara ini merupakan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah NTT yang dihadiri Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Joseph Naisoi, serta hampir seluruh bupati dan wali kota NTT. Video ini tersebar di media sosial dan menuai beragam komentar karena digelar di tengah pandemi. Polisi kini sedang mendalami gugatan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri para pejabat ini.
sementara ini kan memang kita dapatnya dari informasi tersebut dari viralnya video, gitu. Nah, untuk itu Polda NTT dan jajaran tentunya perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dulu dengan instansi terkait, sehingga nantinya mendapatkan data yang akurat terkait dengan kejadian yang di dalam video viral tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTT menyatakan bahwa kegiatan itu sah-sah saja dilakukan mengingat Pulau Semau, lokasi kegiatan tersebut diselenggarakan, sudah memasuki PPKM level 2 dan termasuk zona hijau. Iya, level 2 hijau. Ya, sebenarnya sah-sah ya. Dan semua peserta yang pergi kan semua vaksinasi harus, kemudian ya sudah pemeriksaan swab antigen maupun PCR itu kan tahapan itu sudah lewat. Bahkan kegiatan seluruhnya itu di daerah sekitar itu sudah dilakukan vaksinasi massal yang mencapai 1.200 lebih dengan penduduk yang hanya sekitar 700 sampai 1.000. Jadi memang secara keseluruhan daerah itu memang telah dilakukan vaksinasi. Kemudian tamu-tamu yang pergi ke situ juga memang telah dilakukan tindakan. Acara yang digelar di tengah pandemi menuai beragam protes dari masyarakat NTT. Saat ini, sejumlah daerah di NTT masih menerapkan PPKM level 3 dan 4 karena pandemi COVID-19 belum usai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Puluhan tenda resepsi pernikahan di Pelaihari, Kalimantan Selatan dibongkar petugas karena melanggar aturan PPKM. Tenda dibongkar karena resepsi berlangsung hingga lewat pukul 11 siang. Kedua mempelai pengantin ini hanya bisa terdiam melihat tenda resepsi pernikahannya dibongkar oleh petugas gabungan setempat. Begitupun panitia pernikahan hanya mengikuti aturan PPKM yang berlaku. Tenda resepsi pernikahan terpaksa dibongkar oleh petugas karena melewati pukul 11 siang. Di Kota Pelaihari, Kalimantan Selatan, petugas mendatangi rumah warga yang menggelar pernikahan dan membongkar satu persatu tenda resepsi. Selain pembongkaran di Kota Pelaihari, pembongkaran tenda resepsi juga dilakukan di Kecamatan Penyipatan. Petugas gabungan telah melaksanakan pemantauan tempat-tempat resepsi pernikahan dan membongkar tenda sesuai kesepakatan. Orang yang melaksanakan resepsi ternyata pada hari ini juga kami melaksanakan pembongkaran terhadap mereka-mereka yang masih melaksanakan resepsi pernikahan. Melaksanakan resepsi minggu depan nih Pak, bagaimana Pak? Kami mengharapkan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut untuk pelaksanaan resepsi pernikahan agar ditunda sampai dengan berakhir masa PPKM level 4. Penerapan PPKM level 4 dan Instruksi Bupati nomor 8 tahun 2021 ternyata masih sulit dilaksanakan di lapangan. Warga pun diimbau taat aturan PPKM agar pandemi segera berakhir. Dari Pelaihari, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 hingga 4 di Pulau Jawa dan Bali. Selengkapnya hanya di iNews Malam.